Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifel Hida dari kelas 3O Manajemen SDM dengan NBM 120020464. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi ke-14 dengan berjudul memperbaiki kompetensi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video sampai selesai ya. Nah, di pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Leigh Spencer dan Sean Spencer tahun 1993, kompetensi karakteristik dasar berupa perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut NCVG dalam Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu, menurut Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivation. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu ada traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu ada knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir yaitu skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Di slide selanjutnya, ada perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mengaruhi atau membentuk kompetensi yang pertama, yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Yang kedua yaitu isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Lalu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Lalu yang terakhir yaitu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Tingkat yang pertama yaitu mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Lalu yang kedua ada agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Lalu tingkatan yang terakhir yaitu sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualitas, dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Lalu ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Lalu yang ketiga ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan sebagai ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Selanjutnya ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dan
kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Slide selanjutnya yaitu ada metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, ada desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir yaitu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Spencer dan Spencer. Yang tahap pertama yaitu menetapkan kriteria kinerja efektif. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan data. Lalu ada analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima yaitu validasi model kompetensi. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu selanjutnya yaitu ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Tahapan yang pertama ada menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Di tahapan yang kedua yaitu ada mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Di tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat yaitu ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima yaitu ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dan orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Dan yang tahapan terakhir yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, mungkin cukup materi yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini selesai. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.